pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu berada dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai teks anekdot. Nah, sebelumnya adik-adik telah belajar mengenai struktur dari teks anekdot. Hari ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks anekdot. Namun, sebelumnya mari kita mengingat kembali apa itu teks anekdot. Teks anekdot adalah teks yang berbentuk cerita yang di dalamnya mengandung humor sekaligus kriti. Jadi, di dalam teks anekdot terdapat dua unsur penting, yaitu humor dan juga kriti, dan merupakan ciri khas dari teks anekdot. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik seperti layanan hukum, kemudian juga politik, lingkungan, dan sosial. Nah, setelah kita mengingat kembali apa itu teks anekdot, mari kita mengenal kaidah kebahasaan teks anekdot sebagai berikut. Kaidah kebahasaan teks anekdot terdiri dari 6 buah. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Teks anekdot biasanya menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Oleh sebab itu, teks anekdot disusun dengan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contohnya, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut menyerang saksi. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Kalimat retoris biasanya digunakan sebagai penegasan. Contohnya, apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Nah, kalimat tanya tersebut tidak meminta jawaban, tetapi sebagai penegasan. Oleh sebab itu, tidak memerlukan jawaban. Selanjutnya, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu atau konjungsi waktu. Seperti akhirnya, setelah itu, kemudian, dan lain sebagainya. Contoh dalam kalimat, akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Konjungsi waktu pada kalimat tersebut terdapat pada kata akhirnya. Selanjutnya yang keempat, yaitu menggunakan kata kerja arsi atau material, yaitu kata kerja yang di dalamnya memuat suatu aktivitas seperti berbicara, melihat, dan lain sebagainya. Contohnya, saksi menatap jendela seolah-olah tidak mendengar perkataannya. Kata kerja aksi pada kalimat tersebut terdapat pada kata menatap dan mendengar. Selanjutnya, menggunakan kalimat perintah, yaitu kalimat yang bermakna perintah baik secara tersurat maupun secara tersirat. Contohnya, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Dan yang terakhir, menggunakan kalimat seru, yaitu kalimat yang isinya mengungkapkan perasaan. Contohnya, "Oh, maaf." Nah, selain dari kaidah kebahasaan, teks anekdot juga memiliki pola penyajian. Apa sajakah itu? Ini dia. Pola penyajian pada teks anekdot terdapat dua. Yang pertama berbentuk dialog. Di sini terdapat contohnya. Bisa dilihat untuk pola penyajian dialog terdiri dari percakapan yang berbentuk dialog antar tokoh, yaitu tokoh Tono dan juga tokoh Udin. Untuk pola penyajian yang kedua, yaitu berbentuk narasi. Pola narasi terdiri dari narasi dan dialog berbentuk seperti cerpen, yaitu berparagraf-paragraf, seperti yang dapat dilihat pada contoh teks anekdot dengan judul Kisah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Nah, teks anekdot tersebut merupakan teks dengan pola penyajian narasi. Baiklah, pembahasan untuk hari ini dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Lain waktu kita bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.